Saudara, sementara itu memasuki hari kelima tanggap darurat Jakarta banjir, masyarakat dan pengungsi korban banjir dihimbau untuk tidak membuang sampah sembarangan agar tidak menambah banjir di sungai dan tertutupnya drainase. Banjir susulan dikhawatirkan masih mengancam Jakarta hingga akhir Februari. Pentingnya menjaga lingkungan dengan membuang sampah pada tempatnya agar tidak menambah banjir di sungai dan drainase, disampaikan Solidaritas Istri Kabinet Indonesia Bersatu Sikip saat meninjau sejumlah titik pengungsian di kawasan Jakarta dan sekitarnya. Sampah menjadi salah satu penyebab banjir kiriman tidak sanggup ditampung oleh tanggul sehingga jebol di beberapa titik menggenangi rumah warga. Mulai sekarang diingatkan agar warga jika membuang sampah untuk tidak membuang sembarangan. Harus di tempatnya agar bencana banjir seperti ini dapat dihindari di masa mendatang. Kami mendapat tugas dari Ibu Negara untuk memberikan bantuan-bantuan ini ke masyarakat. Beliau juga berpesan agar seluruh masyarakat bersabar mengalami musibah ini. Kemudian untuk menjaga kesehatan masing-masing. Kemudian juga karena salah satu penyebab banjir ini adalah sampah. Mari kita sama-sama untuk peduli terhadap sampah ini, jadi buanglah sampah pada tempatnya. Tentu nomor satu, got-gotnya itu harus dibersihkan, dibesarkan. Sampah supaya sosialisasi rakyat sampah jangan dibuang sembarangan, membantu. Terus jadi saling bahu-membahu, saling kerja gotong royong. Seperti sekarang kan dari pemerintah dengan Pemda kan gotong royong, makanya sebetulnya sih kalau buat saya bilang agak cepat ya dibandingkan dengan yang tahun-tahun lalu untuk banjir kali ini. Cuma memang keadaannya yang lebih deras airnya. Selain meninjau, Solidaritas Istri Kabinet Indonesia Bersatu Sikip juga memberikan bantuan kepada para korban banjir di kawasan Rawajati, Kampung Pulo, Otista Jatinegara, dan Kalibata menggunakan 6 truk. Bantuan berupa makanan, obat-obatan, selimut, peralatan dapur, kelambu, matras, tikar, dan perlengkapan kebutuhan anak selama di pengungsian. Bantuan ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dasar bagi para pengungsi akibat banjir Jakarta. Kami tempatkan dokter dari Pemanggilan. Ini dari puskesmas. Ada saya satu bantu, ya, obat-obatan apapun. Bantuannya Nanti di tenda, Bu. Ya, ada. Di bawah. di mana tinggalnya? Di bawah. Ini lagi. Bu, ini Bu Dipo.
Kita hanya ke titik sini aja, nggak ke Nanti yang di Kalibata. RCR-nya di Kalibata. Ke Kalibata kita pergi nggak? Oh, memang lokasi tempat sama Udah, jangan main air ya, nanti sakit. Ya, kalau main air nanti sakit. Kalau sakit, sampai Coca-Cola itu. Oh, lewatin sampai. Siapa yang mau lihat ke sana? Tenang, kakek. Ya, jangan. Lagi Bu, ada Bu. Mantap. Itu dari mana? Ibu menteri. Oh, Ibu Menteri. Banyak. Susah ngitungnya banyak. Rudi, kamu keluar ya. Listrik itu hidup kan butuh waktu dulu. Ingin sikring-sikringnya begitu. Nah, semakin cepat. Udah deh. Pengungsian. Ada di bawah di basement. Iya, maksudnya ini posnya, tapi pengungsinya ada di basement, ada di dalam tenda. Panas sih. Dulu. Ada tadi. Saya sedikit bicara, Bapak mungkin yang di sini Pak Hasto sebagai penanggung yang terkena bencana banjir ini, salam hangat dari Ibu Negara dan yang ingin disampaikan melalui kami, mohon disampaikan ke seluruh warga. Jadi mungkin itu ya yang nanti disampaikan sendiri ya Mbak ya, karena kita mewakili sedikit. Demikian ya Pak yang saya sampaikan, mudah-mudahan bantuan yang kami berikan ini bisa bermanfaat untuk masyarakat. Ada korban yang secara langsung, tapi ada 2 orang karena sudah 82 tahun sakit, yang sudah 65 tahun sakit, dan semuanya sudah kita urus dengan. Sini, beres sini. Agak sana Pak, agak sana. Ini biar Bapak dan Ibu sekalian, Ibu-Ibu Sikip akan memberikan bantuan dari berbagai mitra yang bersama-sama kami datang ke tempat ini. Mulai Ibu Joko Ratna Priyanto. Kemudian bantuan yang berikutnya Ibu Silvi kami akan juga dari Sikip. Ibu Silvi Agung Aksono, ini juga bantuan dari Sikip. Selanjutnya Ibu Dipo Alam akan menyerahkan juga bantuan dari Sikip. Ini juga Sikip ini menerima bantuan dari berbagai mitra. Diserahkan oleh Ibu Dipo Alam. Selanjutnya Ibu Sudi Silalahi, mohon Ibu Sudi Silalahi secara simbolis. Ya, tahan dulu. Tahan dulu. Ya, oke.
Selanjutnya Ibu Ade Mangindaan. Selanjutnya Ibu Salim Asegaf. Kami persilakan Ibu. Ibu Salim. Pak. Udah. Selanjutnya Ibu Nani Samsul. Ini juga mendapat bantuan dari BNPB. Ibu dari Bu Yani, Suryani, dari Indosiar, CCTV, jadi satu atau masing-masing? Indosiar Ibu ya. Indosiar, ini dari Indosiar. Kemudian dari CCTV Pak Tanto ada. Pak Tanto, silakan. Yang lain kita bantu. Oke. Tunggu Pak, sekali lagi saya. Lapangan seperti ini, Jakarta tidak pernah seperti ini. Pertanda apa sebagai Ya kita tentunya sangat prihatin dengan musibah yang terjadi dan semua juga tidak mengira bahwa ini musibah juga cukup besar ya, sehingga mari kita sama-sama berdoa mudah-mudahan ini tidak berkepanjangan. Dan juga ini kami mendapat tugas dari Ibu Negara untuk memberikan bantuan-bantuan ini ke masyarakat. Beliau juga berpesan agar seluruh masyarakat bersabar mengalami musibah ini, kemudian untuk menjaga kesehatan masing-masing, kemudian juga karena salah satu penyebab banjir ini adalah sampah. Mari kita sama-sama untuk peduli terhadap sampah ini, jadi buanglah sampah pada tempatnya. Solusi apa yang bisa diberikan SIKIP terhadap permasalahan banjir sehingga tidak berulang lagi? Ya kita itu tadi salah satunya penyebabnya adalah sampah ya. Jadi kalau dari lingkungan sendiri bisa membersihkan ataupun menempatkan sampah pada tempatnya, saya rasa itu sudah salah satu solusi agar tidak terjadi banjir karena banjir itu di mana-mana karena kalinya banyak terdapat sampah-sampah. Kita lihat sendiri kali-kali banyak sekali sampah-sampah. Itu kan salah satu perilaku juga bahwa itulah harus dari masyarakat juga sendiri, masyarakat masing-masing ini harus peduli bahwa itu salah satunya. Bu, melihat relokasi pengungsi gimana Bu di lapangan? Ini kelihatan semua sudah tertangani dengan baik. Karena ini juga dekat dengan rumah sakit sehingga untuk kesehatan tertangani juga dengan baik. Kemudian makanan semua tadi dari komandan lapangannya menyampaikan masalah makanan tidak menjadi masalah, hanya mungkin ada beberapa hal yang harus kita tambahkan. Itu aja. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kepada media untuk selanjutnya
Mari kita dengar, mohon izin dengan hormat sambutan dari Sebelum berangkat kami mendapatkan pesan salam hangat dari Ibu Negara yang kami Yudhoyono menugaskan dengan kejadian yang kedua akhirnya mohon sampah-sampah ini dibuang pada tempatnya, jadi tidak di sungai ataupun di tempat-tempat yang bukan itu tempat pembuangan di sana. Sudah berapa lama di sini? Udah 2 hari. Gimana rumahnya di sini? Rumahnya gimana? Udah kelelep sih. Udah jauh, udah tinggi kalinya. Terus ini barang-barang apa yang bisa diselamatkan? Cuman baju seragam sekolah. Lainnya? Sama buku seragam itu pun nggak semuanya. Sekarang yang dibutuhkan apa di sini di pengungsian? Ware. Hah? Seragam sekolah masih ada? Seragam masih ada, cuman pelajaran doang kan. Namanya siapa? Jessica. Jadi nggak sekolah sih ya? Kenapa nggak sekolah? Pelajarannya nggak ada, udah gitu sepatunya juga basah. Bawa baju. Di sini tinggal sama siapa? Tidurnya di mana? Di sini. Mandi? Mandi di kamar mandi belakang. Ini tidak berkepanjangan, ya. Ada pesan nggak yang mau ingin disampaikan? Salah satunya alat-alat sekolah. Nah, nanti ada semua kami ini ada penanggung jawabnya di BNPB. Untuk wilayah Jatinegara, khususnya Kampung Pulo dan Bidara Cina, jumlah pengungsi seluruhnya adalah hampir 7.000 lebih. Khusus di gelanggang olahraga ini hampir 1.300. Tapi masih banyak masyarakat yang belum mau dievakuasi. Karena apa? Alasannya adalah menjaga rumahnya. Karena ya dia dikhawatirkan ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab akan mengambil barang. Walaupun kemarin dari Kopassus, Satpol PP dan Damkar berupaya menghimbau untuk berevakuasi dengan masyarakat. Ada bayi 1 bulan juga kita evakuasi secara paksa. Ya. Upaya dari pemerintah daerah seperti apa ini? Kita upaya adalah bagaimana melindungi kesehatan masyarakat utamanya, melindungi masyarakat terhadap bahaya banjir utama. Itu pusat tugas oleh pemerintah. Sedangkan bantuan-bantuan itu kita harapkan dari para sponsor, lembaga masyarakat non pemerintah yang bisa membantu masyarakat yang lagi pengungsi sekarang. Makasih Pak Sofyan. Ya sama-sama ya. Ibu, selama ini kan gerakan penghijauan Ibu selalu lakukan oleh Siti. Dan ini sekarang gimana? Kondisi Jakarta banjirnya tidak seperti tahun 2007 lebih besar. Ini gimana? Apakah artinya penghijauan kita tidak bisa berjalan dengan semestinya? Sebenarnya berjalan dengan baik ya, semuanya dengan baik ya. Cuman karena ini memang kan masalahnya satu di sampah, kedua kiriman, itu yang bikin berat. Dan sementara di puncak dan di Bogor hujan terus dan kirimannya mereka sudah tidak bisa nampung lagi, kirim ke Jakarta. Nah di Jakarta juga hujan, air laut naik. Nah itu yang membuatnya masalahnya gitu. Nah. Ya, tentu nomor satu got-gotnya itu harus dibesarkan, sampah supaya sosialisasi rakyat sampah jangan dibuang sembarangan, membantu. Terus jadi saling bahu-membahu, saling kerja gotong royong. Seperti sekarang kan dari pemerintah dengan Pemda kan gotong royong, makanya sebetulnya sih kalau buat saya bilang agak cepat ya dibandingkan dengan yang tahun-tahun lalu untuk banjir kali ini. Cuman memang keadaannya yang lebih deras airnya. Melihat bagaimana tata ruang hijau. Ya, tata ruang hijaunya sebetulnya kalau nggak ada tata ruang hijau lebih bahaya lagi, lebih parah lagi. Tapi karena sudah terbantu oleh tata ruang hijau, ya,
agak membantu begitu. Memang kita mungkin nanti baru benar-benar baru merasakan tuh anak cucu ya. Kalau sekarang karena kita lagi membangunnya gitu. Jadi ke depan Sikip akan terus berupaya menggerakkan penghijauan lagi di Jakarta lebih. Oh, sudah pasti bukan Jakarta saja, seluruh Indonesia. Dan mengenai sampah-sampah terus kita galangkan supaya jangan buang sampah sembarangan. Dan sungai-sungai diperluas lagi. Tetap bersabar. Terima kasih. Tapi tidak boleh hanya boleh disewa. Untuk ibu-ibu mohon tertib kembali, akan menyesuaikan tempat untuk tertib kembali. Banjirnya Ibu? Mau ke posko banjir? Iya. Oh. Gonna give you water. Ada satu rumah ini ada berapa orang? Banyak kalau malam. Tapi ya di ini teras. Yang penting sehat aja Bu. Ya, tapi ada pemeriksaan kesehatannya ada kan? Ada. Itu depan puskesmas. Masih doang liatin tuh. Ini Pak nasi doang Pak tuh Pak. Iya Bu. Ada ayamnya nggak Pak? Masa nasi doang gitu? Iya. Kalau enggak lawahnya udah dimakan Pak habis. Lauknya udah dimakan. Lawahnya aja yang dimakan Pak, nasinya enggak. Habiskan baju ada kolom. Kita habis numpang, habis lagi isi gitu tadi. Iya, jalan. Ya ampun. Iya. Iya, dari ini. Ini dari mana Bu? Ini dari istri-istri kabinet Menteri Ibu Agung Laksono. Oh, udah. Aduh, kita juga nggak gitu tahu ya. Kadang ini nyumbang ini dari negara juga. Harus tanya. Bu Eli masih bawa nama. Kan itu jadi pembuangan mobil. Karena kan waktunya waktu habis ini. Terutama yang ini yang sekali yang Sarapan pagi, karena kalau pagi makan nasi itu nggak over, jadi udah 2 hari kemarin dari siang roti. Atas partisipasinya gitu, perhatiannya untuk orang-orang yang banjir di sini. Gimana kira-kira ke depannya? Jadi Pak. Ini main tuh.
Siapa yang pecah? Biasanya di situ doang. Katanya gitu, nanti yang di mana? Boleh perahu tuh. Apa-apa. Nggak jadi. Ya. Kita pegangan berdua, kita pegangan berdua. Bang dulu. Apa dasarnya? Ibu. Dibohongin aja oleh panitia. Ada Bu di atas, ada. Ya, malah pakai ban. Pinter sih. Lagi panas gini, jangan ditutup. Justru ibu buka, basuh aja pakai air apa nasi pakai ya biar dia sehat.